Santapan Harian Minggu 4 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang keempat, ayat 43 hingga ayatnya yang ke-45. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kasih-Mu senantiasa merengkuh kami dengan lembut. Dan di saat yang teduh ini, Engkau hadir di dalam sabda-Mu. Bapa, kami siap menerimanya. Di dalam kasih Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Yohanes 4 ayat 43-45. Setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam perikop sebelumnya kita mengetahui bahwa Yesus sedang berada di Samaria. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan ke Galilea. Dalam perikop ini, kita akan melihat sebuah ironi, yakni mengenai 2 hal yang kontras dalam hal menyambut Yesus. Perbedaan tersebut datang dari orang Samaria dan orang Galilea, yang merupakan bagian dari kampung halaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Perkataan ini adalah sindiran kepada orang Galilea. Mengapa? Alasannya adalah mereka menyambut Tuhan Yesus karena mereka telah melihat mukjizat yang dilakukannya, bukan karena mempercayai Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Sedangkan orang Samaria tidak demikian. Meskipun orang Samaria musuh orang Yahudi, mereka percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataannya benar. Jadi landasan kepercayaan orang Samaria adalah landasan yang benar dan kokoh. Beberapa hal penting dapat kita pelajari di sini. Pertama, kemungkinan pihak yang paling sulit menerima kebenaran justru adalah orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan di dalam gereja. Mereka menolak kebenaran Injil bisa jadi karena mereka belum benar-benar percaya kepada kebenaran itu. Mereka ke gereja hanya karena dilahirkan dari orang tua Kristen. Kedua, dasar kepercayaan kepada Tuhan hendaknya tidak diletakkan pada hal yang bersifat sekunder, seperti mukjizat, berkat, dan lain sebagainya. Jika hal sekunder itu tidak terjadi, bisa saja iman goyah. Ketiga, dasar kebenaran yang sejati adalah pribadi Yesus Kristus, bukan berkatnya ataupun mukjizatnya. Kita percaya kepadanya karena Dia memang adalah kebenaran. Dengan demikian kita harus mawas diri. Apakah kita sama seperti orang yang sekampung halaman dengan Yesus yang begitu dekat namun justru menolak kebenaran Kristus? Tentukan sikap. Undanglah Dia masuk ke dalam hidup kita. Dia sedang berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jangan biarkan kita menjadi bagian dari orang yang menolak Yesus Kristus. Mari kita berdoa.
dengan sukacita dan kerendahan hati, kami menyambut-Mu ya Yesus ke dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu siap dan terbuka, sehingga setiap langkah yang kami ambil mencerminkan kasih dan karunia-Mu yang penuh dengan kedamaian. Biarkan kami hidup dalam pengharapan dan iman, menyebarkan berita baik tentang kehadiran-Mu kepada dunia. Di dalam cinta-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.